Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, masih di kesempatan yang sama. Kita belajar bareng, bincang-bincang bareng. Semoga pemirsa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa mengawali hari Anda dengan selalu berpikir positif, selalu tersenyum, dan jangan lupa untuk berdoa. Selalu awali dengan bacaan basmalah, karena dengan Anda membaca basmalah, dengan Anda minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berarti akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari pendidikan dalam keluarga itu, khususnya pendidikan Islam dalam keluarga gitu ya. Pendidikan Islam dalam keluarga. Karena pembelajaran yang kita lakukan sekarang kebanyakan di rumah, maka kita perlu adanya mengetahui apa itu pendidikan dalam keluarga, khususnya pendidikan Islam. Sebenarnya ini bukan hanya karena COVID-19, tapi ini berlaku udah dari dulu. Udah ada yang bahas dan mungkin ini akan berlaku seterusnya, karena keluarga merupakan sekolah yang terpenting untuk anak. Nah, kita akan mengetahui apa sih sebenarnya pendidikan dalam keluarga itu, apa sih pendidikan Islam dalam keluarga. Oke, kita lihat setelah yang satu ini. Oke, para pemirsa semua dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi tentang pengertian pendidikan dalam keluarga, pendidikan Islam dalam keluarga. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, jangan lupa kritik dan sarannya. Saya tunggu untuk memberikan atau untuk lebih baik dalam pembuatan video saya, dalam bincang-bincang santai kita, dalam ngobrol santai, tapi yang ada manfaatnya. Semoga ngobrol saya dengan Anda sekalian dimanapun Anda berada, ini bisa diambil manfaatnya gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang yaitu masalah pendidikan dalam keluarga, pendidikan Islam khususnya. Apa sih sebenarnya pendidikan itu apa gitu kan? Mendidik, dari kata didik, proses mendidik, berarti dalam pendidikan proses mendidik kepada peserta didik dari pengajar, atau dalam saat ini pendidik kepada yang dididik gitu ya. Sebenarnya udah banyak sekali para ahli yang sudah mendefinisikan atau memformulasi pengertian dari pendidikan Islam sendiri. Itu udah banyak yang menyampaikan atau mendefinisikan tentang pengertian pendidikan Islam. Karena banyaknya pengertian atau yang sangat variatif ini, salah satunya ada yang menyebutkan yaitu bahwasanya pendidikan agama Islam adalah bimbingan atau proses bimbingan atau pimpinan yang dilakukan oleh pendidik dalam keadaan sadar, secara sadar oleh pendidik, yaitu dalam hal ini mungkin dalam keluarga seorang ayah ataupun ibu gitu ya, terhadap perkembangan atau perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, dalam hal ini anak. Mungkin kalau peserta didiknya istrinya, seorang ayah untuk mendidik istrinya, berarti peserta didiknya istri dan pendidiknya adalah suaminya gitu di dalam keluarga seperti itu. Dalam di sini walaupun nggak ada manusia sempurna, tapi ya mungkin yang bermanfaat, yang memiliki kemampuan, yang memiliki ilmu pengetahuan, yang memiliki iman dan ketakwaan, serta dilandaskan dalam dengan Al-Quran serta sunnah baginda Rasulullah SAW. Ada lagi yang menyebutkan bahwasanya atau ada yang mengemukakan bahwa
dan mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam adalah proses menanamkan atau menanam akhlak yang mulia. Jadi memberikan akhlak, memberikan contoh, memberikan ilmu tentang akhlak yang mulia di dalam jiwa anak atau peserta didik tadi. Mungkin istri bisa juga dalam masa pertumbuhannya, mungkin dalam menjalani waktunya gitu ya, di dalam keluarga, dan menyiraminya dengan air petunjuk. Menyirami dengan air petunjuk. Dalam ini sebagai pembimbing akan menunjukkan bagaimana sih yang benar kan gitu. Dan nasihat-nasihat mungkin ketika salah dinasihati salah satunya, sehingga akhlak itu tadi yang ditanamkan tadi, akhlaknya menjadi salah satu kemampuan jiwanya. Jadi nanti orang yang dididik itu, anak itu atau si istri itu akan memiliki akhlak yang baik, akan tumbuhlah akhlak. Dalam hal ini setelah dibimbing, ditanam akhlaknya, diarahkan, dikasih petunjuk, dikasih nasihat, kemudian akan memiliki buahnya apa sih hasil dari pendidikan akhlaknya tadi? Itu merupakan keutamaan. Hasilnya merupakan keutamaan atau akhlak yang baik, atau menjadi kemampuan kejiwaannya, menjadi sebuah kemampuan gitu ya, kebaikan dan cinta bekerja untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Kalau di sini disebutkan tadi untuk memanfaatkan tanah air, dalam hal ini mungkin bermanfaat untuk nusa, bangsa, dan agama juga gitu ya. Tapi dalam hal ini khususnya bermanfaat seperti tadi saya sebutkan, menjadi insan yang kamil, yang memiliki kemampuan yang hebat, yang berilmu pengetahuan, tapi juga beriman dan bertakwa. Jadi memiliki pengetahuan tapi didasari dengan keimanan dan ketakwaan. Ada yang menyebutkan seperti itu. Dr. Andes Berlian Somad di sini menyebutkan juga, dikatakan bahwa pendidikan Islam itu sebagai proses pengembangan atau upaya pengembangan, membantu mendorong serta mengajak peserta didik untuk hidup lebih dinamis. Dalam hal ini menjadi orang berpendidikan gitu dikatakan. Kan ada kadang ada kata yang menyebutkan kita ketika ketemu dengan orang yang tidak aku mau bilang deso itu rasanya wagu gitu ya. Jadi kadang ada yang deso banget gitu kan, seperti mengatakan Anda tidak berpendidikan gitu. Nah, ini proses mendorong serta mengajak peserta didik untuk hidup lebih dinamis, menjadi orang yang berakhlakul karimah atau menjadi orang yang terpelajar, menjadi terdidik gitu, berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Jadi orang itu dididik itu supaya apa? Ini menjadi orang yang mulia, yang punya pendidikan, yang punya karakter, yang memiliki jiwa yang baik. Ini jadi akan dididik sesuai dengan arahan dari seorang pendidik tersebut. Dalam hal ini, dengan proses adanya tersebut tadi, menurut Dr. Berlian Somad dikatakan di sini diharapkan akan terbentuk menjadi peserta didik yang lebih sempurna. Dalam ini dikatakan yang lebih sempurna dari artian tadinya dia kurang dalam pengetahuan, kurang dalam akhlaknya, kurang dalam tanggapnya terhadap suatu permasalahan dan lain sebagainya. Mungkin termasuk juga dalam ibadahnya gitu ya. Kalau dalam pendidikan Islam akan mengarah kepada pendidikannya, kebaikannya, kesabarannya. Mungkin di sini akan diarahkan oleh seorang pendidik supaya menjadi orang yang lebih utama, menjadi orang yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, potensi perasaan maupun perbuatannya. Jadi supaya akal, perasaan, dan perbuatannya itu menjadi sempurna, tidak hilang gitu. Misalnya dididik seperti itu. Dan juga perbuatannya bagaimana supaya ia menjadi orang yang baik akhlaknya, bisa sopan, memiliki akhlak yang baik terhadap orang lain, supaya nggak mudah marah, nggak mudah menjuki orang lain, tapi selalu dengan ilmunya, dengan wawasannya yang ia miliki,
dengan pendidikannya ia menjadi orang yang bisa tadi kalau dikatakan insan kamil sempurna di sini, jadi bisa mengasah jiwanya, kemampuannya serta kebaikannya untuk orang lain itu akan terasa gitu akan. Jadi di sini disebutkan oleh beliau Dr. Andes Burlian Somad mendefinisikannya pendidikan Islam seperti itu. Di sini menyebutkan lagi, menurut para pakar banyak sekali yang mendefinisikan, sebenarnya masih banyak lagi, tapi di sini beberapa yang saya ambil di sini, diantaranya dari Dr. Andes Habib Toha, di sini mendefinisikan bahwa pendidikan Islam sebagai pendidikan falsafah, itu sebagai pendidikan falsafah, dasar dan tujuan serta teori dasar atau teori yang diberikan kepada peserta didik, yang dibangun untuk melaksanakan praktek pendidikan supaya nanti apa yang diajarkannya bisa dipraktekkan didasarkan nilai dasar Islam. Jadi apa yang dilakukannya oleh peserta didik nanti berdasarkan nilai-nilai yang ada sesuai dengan agama, yang hal ini didasarkan kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Itu menurut beliau Dr. Toha. Jadi menurut hemat kami bahwasanya pengertian pendidikan Islam itu merupakan suatu proses, mungkin gitu ya. Kalau kita bisa ambil kesimpulannya kan tadi bahasanya itu merupakan bimbingan, proses pengarahan atau memberikan petunjuk, nasihat dan lain sebagainya kepada anak didik untuk memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau nilai-nilai yang terkandung dalam sunnah-sunnah baginda Rasulullah, sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bertujuan dengan memahami nilai tersebut menjadi insan yang kamil atau menjadi manusia yang sempurna dalam pemikirannya, dalam perasaannya, dalam mengelola jiwanya, dalam mengelola hatinya, dalam berkomunikasi dengan sesama, bersosialisasi, menjadi orang yang tidak marah, memiliki sopan santun yang baik, memiliki kecerdasan yang luar biasa gitu. Di sini insan kamil, jadi seorang muslim itu kalau bisa menjadi muslim yang kamil. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah dalam Islam secara menyeluruh. Nah, jadi ini jadilah muslim yang cerdas secara menyeluruh gitu ya. Semuanya diambil secara menyeluruh, pintar dalam segala hal. Jadi orang itu yang di segala hal, tapi yang dalam saya katakan tadi menjadi orang yang berilmu pengetahuan, beriptek, tapi juga berintak, beriman dan bertakwa. Punya pengetahuan yang luas, punya wawasan yang luas, tapi selalu diiringi atau dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan. Dalam hal ini bertujuan menjadi manusia kamil tadi, serta bersederajat atau berderajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut hemat saya, bahasanya pendidikan Islam ini harus mengarah supaya orang tadi bisa memiliki derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang baik, berakhlakul karimah, menjadi orang yang bertakwa, tapi tidak lepas dari ilmu pengetahuan dengan manifestasinya akhlakul karimah dan memiliki dasar serta tujuan dalam hidupnya. Jadi orang dididik supaya paham, menjadi orang yang baik, benar-benar bahasanya ia tahu akan kemana ia. Jadi pendidikan dia dididik sebagai orang yang memiliki tujuan dalam hidupnya. Tadi yang saya sampaikan mungkin kalau ada yang kurang pas menurut Anda atau mungkin masih ada yang belum dipahami, Anda bisa nanti komen atau kritik sarannya, saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel kami. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Jangan lupa yang belum subscribe
jika dirasa ini bermanfaat, silahkan kalau Anda mau di-share kepada teman Anda. Semoga ini menjadi ladang untuk kita saling berbagi kebaikan. Amin Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.